Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mencoba mengeksplorasi dan normalisasi data menggunakan data iris. Pertama-tama, yang akan kita lakukan adalah kita harus memanggil library-nya, yang kemudian nantinya akan kita gunakan fungsi-fungsinya. Library yang kita gunakan, pertama itu ada library pandas. Kita bisa memanggilnya dengan cara import pandas. Pandas ini merupakan kepanjangan dari Python Data Analyze. Ini kita gunakan apabila kita ingin mengolah data seperti data Excel, CSV, dan lain-lain. Oke, pandas di sini kita inisialisasikan sebagai PD. Yang kemudian nantinya di bawah kita gunakan PD sebagai pemanggilan dari pandas. Selanjutnya ada juga NumPy, yaitu Numerical Python. Ini satu library yang mempunyai concern atau fokus kepada scientific computing, seperti itu. Kita import saja, import NumPy as np. PD dan np ini inisialisasi yang sudah sangat umum digunakan pada kalangan libraries pandas atau NumPy. Kemudian untuk dataset iris sendiri sudah terdapat dalam library atau juga dalam sklearn. Jadi kita hanya perlu mengimport dataset dari sklearn. Dari sklearn import dataset sklearn. Nah, untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan, apakah sklearn ini sudah tersedia di pandas atau kita harus menginstalnya lagi? Pada saat menginstal Anaconda, itu sebenarnya sklearn juga sudah satu paket. Jadi kita tidak perlu atau kita tidak memerlukan koneksi internet lagi. Kita bisa melihatnya dari sini. Of dataset. Nah, di sini dijelaskan letak dataset sklearn ini pada folder ini. Folder ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Pertama-tama kita akan load data. Ini yang data yang akan kita load adalah data iris. Iris kemudian load. Bukan iris dataset dot load underscore iris. Iris ini sebenarnya bisa kita gunakan apa saja untuk penamaan pada fungsi pemanggilan ini. Namun sekarang saya gunakan iris saja. Baik, sudah di load, tinggal kita coba panggil yang ini. Jadinya oke, di sini data iris sendiri masih berbentuk array yang sangat panjang. Nah, di sini apabila kita lihat ada data target, ini indeksnya, prime noms, target name-nya ada setosa, versicolor, dan virginica. Describing merupakan penggambaran dari iris itu sendiri. Nah, ini merupakan kunci value yang akan kita panggil nantinya apabila kita ingin mengconvert data set ini ke dalam sebuah data frame.
agar menjadi sebuah struktur tabel. Baiklah, kemudian berikutnya kita langsung saja kita akan mengkonvert dataset ini menjadi sebuah data frame untuk memudahkan kita dalam melakukan eksplorasi data ke depannya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita lihat case-nya. Case-nya sebenarnya sudah ada di sini, namun secara spesifik dapat kita lihat dengan sintaks. Ini untuk mempermudah kita nantinya dalam mengcompare data. Soalnya mengcompare data menggunakan case-case ini. Tidak semua, tapi beberapa. Tujuannya adalah menginisialisasikan mana barisnya dan mana kolomnya. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan compare data. Untuk compare data sendiri, kita menggunakan sebuah wadah. Wadah itu kita namakan dataset. Kemudian kita akan memanggil library pandas yang sudah kita inisialisasikan sebagai PD. Kemudian fungsi data frame-nya. Frame. Nah, di sini adalah saat-saat di mana kita menginisialisasikan mana datanya dan mana kolomnya. Data di sini tentunya akan kita buat np.c ini adalah sebuah shorthand atau shortcut-nya atau juga jalan tercepat apabila kita ingin melakukan pengindeksan yang sudah umum digunakan dalam program-program. Di sini tinggal kita inisialisasikan iris. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa untuk data sendiri adalah merupakan kunci data. Maksudnya di sini untuk data sendiri terletak pada iris yang kuncinya bernama data. Itu. Kemudian kita lanjut untuk kolomnya. Di sini sendiri digunakan adalah iris Peter's name. Peter's underscore name. Oke, seperti ini. Kita coba run. Oke, berhasil. Kita coba lihat datasetnya. Dataset is not defined. Di sini kesalahan penulisan. Kita lihat dataset. Oke, di sini sudah dalam bentuk tabel. Kemudian lagi tambahannya apabila kita ingin menambahkan di sebelahnya ini kelas, kita bisa tambahkan dengan sintaks dataset. Kita panggil kelas sama dengan np.c strip panggil fungsi list kurung map lambda ini merupakan sebuah anonim function
yang digunakan untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi yang tidak terdefinisi. Kalau tidak salah seperti itu. Selebihnya teman-teman bisa explore pada library Python sendiri, dokumentasi Python sendiri. iris.target underscore name iris. Fungsi ini sendiri bertujuan untuk menambahkan kelas di samping data set ini. Gitu. Tinggal kita coba run, bismillah, dan run. Nah, sudah tersedia. Lanjut, berikutnya ada beberapa hal yang akan kita lakukan dengan data ini. Yang pertama, secara sederhana kita akan melihat dimensi dari data set ini. Sebenarnya sudah terlihat di sini, tapi kita coba dengan menggunakan sintak-sintak berikut seperti print, sintak ini kita coba jalankan. Nah, di sini dimensinya datanya 150 dengan 5 kolom. Kita coba lihat 5 kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kolom, 4 numerik dengan 1 string. Berikutnya, apabila kita hanya ingin melihat beberapa data saja, highlight datanya, tidak secara keseluruhan, kita dapat menggunakan print dataset .head sama dengan jumlah data yang kita inginkan, misalnya 10. Nah, maka yang keluar adalah 9. Kenapa 9? Karena indeksnya dihitung dari 0 seperti itu. Kemudian setelah dataset tadi, kita juga bisa melihat statistical summary dengan mengetikkan sintak print dataset describe. Kita coba lihat. Oke. Dari summary tersebut terlihat bahwa seluruh nilai numerik memiliki skala yang sama, yaitu dalam sentimeter, dan memiliki range yang serupa, yaitu antara 0 sampai 8 cm. Oke, berikutnya adalah kita akan melihat distribusi dari data ini. Kita lihat berapa jumlah data itu per kelas. Kita bisa lakukan dengan sintaks print dataset group by class jumlahnya, besarannya. Kita lihat, dan distribusinya adalah seperti ini. Setosa ada 50 kolom, versi color adalah 50, Virginica adalah 50. Untuk berikutnya, untuk cakupan yang lebih luas lagi, kita bisa menggunakan library dari Pandas Profiling. Pertama-tama, kita import dulu library-nya.
Kemudian kita bisa memanggil dataset ini ke dalam fungsi pandas profiling. Di sini bisa dilihat untuk menu-menunya ada banyak, kita disediakan. Di sini kita bisa melihat interaksinya, korelasinya seperti apa, dan banyak lagi di sini. Baik, berikutnya kita akan melakukan percobaan normalisasi data menggunakan data iris. Pertama-tama, kita akan mencoba menggunakan teknik scaling. Teknik scaling ini sangat penting karena banyak algoritma machine learning yang akan bekerja tidak maksimal atau bahkan bisa jadi salah apabila variabel-variabel fiturnya memiliki skala yang berbeda. Oleh karena itu, kita akan menyamakan skalanya terlebih dahulu. Dalam hal ini, skalanya antara 0 sampai dengan 1. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke tahap scalingnya, kita akan import dulu library-nya, yakni from sklearn import pre-processing. Kita run dulu. Sip. Oke, baiklah. Ketika kita sudah run, kita langsung saja menuliskan sintaksnya. Pertama, penginisialisasian namanya kita namakan saja data scale. Oke. Kemudian kita akan melakukan pemanggilan functionnya. Dataset. Kita coba. Could not convert string to float. Oke, jadi sebelum kita panggil dataset yang udah kita convert ke print tadi, karena dataset ini masih mengandung dua tipe data, yakni tipe yang 1 sampai 4. 1 sampai 4 ini merupakan tipe numerik dan kelasnya ini merupakan tipe string, maka akan terjadi error di sini. Maka solusinya adalah kita akan lakukan slicing data terlebih dahulu dengan cara x sama dengan dataset.ilog. Kemudian kita atur untuk strukturnya itu seperti ini. Baris, koma, kolom. Min1 dot values. Nah, di sini tempat terjadi slicingnya. Pada baris, apabila tidak dituliskan angkanya, maka di sini berarti pada baris kesemuanya hingga baris kesemuanya, koma, dan pada kolom dari kolom semuanya
sampai pada kolom min 1. Min 1 ini berarti di sini ya, min 1. Kemudian untuk Y, kita inisialisasikan datasetnya dari baris semuanya hingga baris kesemuanya, dan inisialisasinya di sini hanya pada kolom min 1. Y ini hanya pada kolom min 1. Jadi X ini selain dari min 1 sampai dengan min 1, dan Y ini hanya pada kelas saja, min 1 saja. Posisinya dot values ini berfungsi untuk X ini hanya values-nya saja, nilainya saja. Untuk penamaan kolomnya tidak ikut. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi data underscore scale sama dengan preprocessing. Kita coba preprocessing dot scale, masukkan X. Sudah, kita coba print data scale. Yep. Nah, data scale-nya di sini sudah berskala 0 sampai min 1. Baik, berikutnya kita akan mencoba mengubah scaling data kita menjadi z-score dengan cara print data scale .min. Kita akan buat dengan sumbu menjadi 0. Kemudian kita copy. Di sini menjadi standard deviation. Baik, standar scale yang kita terapkan pada script ini adalah membuat nilai rata-rata menjadi bernilai 0. Di sini min 4 eksponen min 16, dan membuat standar deviasi menjadi bernilai 1.